itu ada dua pihak, yaitu namanya lesi sama lesor. Di mana lesi adalah pihak penyewanya, sedangkan lesor adalah pihak yang pesewa. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah aset. Aset yang istilahnya yang dipakai untuk ada atau mengadakan transaksi leasing itu. Itu namanya adalah aset pendasar atau underlying asset gitu ya. Di mana sewanya itu nanti apakah menggunakan operating lease gitu ya atau sebagai sewa pembiayaan. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh si penyewa, lesi dan lesor gitu ya. Jadi intinya bahwa di dalam kita melakukan leasing gitu ya, kita sebagai pesewa, maka kita yang jelas adalah ini terutama terkait dengan barangnya kita itu mesti selalu baru terus. Nggak mungkin kita akan mendapatkan yang jelek karena kita menyewa tuh mesti nyewa yang baru. Nah, dalam nyewa yang baru itu nanti kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun dari kontrak itu, terus kemudian nanti itu akan dikembalikan, maka kita akan kembali lagi mendapatkan barang yang baru lagi. Itu bagi si penyewa. Nah, biasanya ini lebih murah gitu ya, karena kalau sudah di atas 5 tahun kan biasanya barang itu tuh mesti ada aja masalahnya gitu ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan leasing kan kita mesti dapatkan selalu yang baru. Kemudian kalau dari si pesewa gitu ya, si pesewa itu gini, rutin, dia kan dapatnya sudah rutin. Terus nilai residu dari si aset itu otomatis akan naik gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita akan melihat beberapa apa itu namanya, syarat gitu ya. Syarat apakah itu nanti bisa masuk sebagai sewa atau tidak gitu ya, mengandung unsur sewa atau tidak gitu. Jadi yang pertama apabila di dalam transaksi itu mendapatkan hak ya, mendapatkan hak secara substansi untuk menggunakan aset tersebut supaya dia bisa memperoleh nilai manfaat ekonomiknya. Nah, kalau itu ada ya berarti leasing. Tapi kalau nggak ada, maka itu bukan sorry, bukan sewa. Kemudian yang kedua adalah apakah pelanggan atau pemasok dan tidak ada pihak yang ketiga gitu ya yang memiliki hak untuk mengarahkan ya bagaimana tujuan aset tersebut untuk dipakai. Ini kalau terpenuhi semua, maka juga akan masuk sebagai leasing. Kemudian hak untuk mengoperasikan aset tersebut sepanjang periode penggunaan dan pemasok tidak memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi. Ya, jadi semua syarat ini kalau terpenuhi maka akan masuk sebagai leasing. Berikutnya sekarang yang dari sisi penyewa. Nah, itu ada dua tipe tok sekarang itu untuk leasing itu. Yang pertama adalah sewa finance finance lease ya, sewa pembiayaan dan operating lease. Kemudian PSAK yang dipakai pedoman kita adalah PSAK 116 ya di dalam PSAK itu. Oke. Nah, sekarang ini 116 itu terutama berkaitan dengan sewa pembiayaan. Kalau sewa operasi itu sih gampang, kayak kita kalau sewa operasi itu kayak kita nyewa biasa gitu loh, Nak. Misalnya kamu pas jalan-jalan, mana ke daerah mana, terus kemudian kamu melakukan sewa sepeda motor gitu ya,
untuk transportasi kamu, misalnya kalau kata ke Bali, terus kamu sewa sepeda motor untuk transportasi kamu selama di sana. Nah, itu adalah sewa operasi, ya. Kalau di sewa pembiayaan itu umurnya relatif lebih panjang, biasanya bahkan lebih dari 1 tahun, ya, dan nilainya besar, ini sewa pembiayaan itu. Kemudian, nah, ini adalah jurnal awal gitu ya, jurnal awal pada saat, kita melakukan leasing. Jadi sebenarnya kalau kalian amati di sini, hajatnya cuma kalau aset pada liabilitas. Tapi karena ini leasing gitu ya, karena ini leasing, maka kalian harus menambahkan ini di belakangnya, aset hak guna ya pada liabilitas. Nah, liabilitasnya harus dijelaskan liabilitas apa. Karena di sini adalah liabilitasnya adalah karena leasing, nah kita memasukkannya sebagai liabilitas leasing. Nah, kalau misalnya Bu aset, misalnya aset kendaraan misalnya, pada liabilitas, nah itu berarti sama dengan seakan-akan kita beli ya, tapi beli secara kredit. Nah, tapi makanya hati-hati. Jadi kamu harus ada keterangan bahwa di situ adalah merupakan asetnya leasing. Nah, bagaimana kita mengukur gitu ya, mengukur aset perolehan dengan menggunakan yang pertama tadi, yang apa, sewa pembiayaan itu. Jadi kita akan mengukur berapa nilai liabilitas awalnya, gitu ya. Jadi, yang pertama adalah pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dan nanti akan dikurangi dengan sewa yang diterima. Sebentar, ini kayaknya lebih enak aja pada kasus ya, langsung aja ya. Nah, baca dulu Nak, sebentar aja. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini bahwa peralatan itu dikontrak tanggal 31 Desember, masa sewanya 5 tahun. Pembayaran sewa per tahun, dibayarkannya setiap tanggal 31 Desember sebesar 40 ya, sebesar 40. Jadi setiap tanggal 31 Desember itu bayarnya 40. Nah, terus kemudian di sini pembayaran pertama tanggal 31 Desember 2019. Lalu di sini ada suku bunga pinjaman inkremental. Artinya itu adalah suku bunga di bank gitu ya. Suku bunga kalau kita pinjam di bank yang I itu loh, yang bunga efektif itu adalah 10%. Sedangkan suku bunga implisit di dalam sewa itu tidak diketahui. Oke, ini adalah datamu awal. Nah, nanti dari sini artinya kalian nanti akan tetap menghitungnya itu sama persis yang ada di obligasi yang pernah saya ajari. Nah, untuk yang kelasnya kemarin tidak ikut saya, nanti minta tolong diajari di mana kelas yang kemarin itu ikut kelas saya. Soalnya nanti saya tidak akan mengadakan atau menyiapkan tabel gitu ya, tapi kamu harus menghitung sendiri dengan menggunakan kalkulator. Ini persis ya, jadi kayak di obligasi kemarin. Nah, di dalam obligasi kemarin itu kan ada dua, ada yang nilai nominal, ada yang bunga. Nah, ini yang dipakai adalah yang rumusnya bunga karena anuitas ya. Jadi kalau dibayarnya itu adalah per tahun gitu ya, atau pokoknya lebih dari sekali dibayarnya, maka kita akan menggunakan anuitas. Kalau dibayarnya hanya sekali gitu ya,
Itu ya berarti kita menggunakan yang single itu, yang ada di rumus nilai nominal, ya. Ini. Terus kemudian Reneta nanti minta tolong teman-teman yang teman-temanmu yang bukan kelas saya gitu ya, untuk bergeser minta tolong diajarin yang menggunakan rumus yang di obligasi itu. Kemudian kalau dilihat dari soal ini tadi pembayarannya sewa adalah 40 juta. Tingkat bunganya 10% ini I, ya. Kemudian jangka waktunya 5 tahun. Gitu. Jadi liabilitas sewa yang dibayar berapa ini ketemunya ini. Nah, nanti kita kesepakatan gitu ya, sepakatan seperti yang sudah kita lakukan, yaitu 3 angka di belakang koma dari 4 angka yang kita ambil sebelumnya. Bentar ya, tak ambil minum sebentar. Jadi 40 juta dikalikan dengan hasil present value itu ketemunya 166. Nah, artinya bahwa nilai liabilitas sewanya itu adalah 166, ya, 79 sekian. Jadi jurnalnya sama dengan tadi, aset hak guna pada liabilitas sewa. Ini yang pertama. Kemudian, nah, sekarang ada masa sewa. Nah, masa sewa itu ada masa sewa yang telah ditetapkan dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, periode sewa tidak dapat dibatalkan dan periode yang dicakup oleh opsi itu adalah untuk memperpanjang sewa. Jika penyewa akan melakukan apa itu namanya? Untuk perpanjangan, ya. Kemudian yang ketiga, jadi artinya begini, bahwa sewa itu tidak dapat dibatalkan, tapi si penyewa itu bisa melakukan penghentian gitu ya, menghentikan sewa itu, atau yang kedua adalah tetap melakukan sewa tersebut gitu ya, untuk memperpanjang lagi, maksudnya memperpanjang sewa itu. Jadi pada waktu masa kontrak di mana sewa itu tidak dapat dibatalkan, itu ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah menghentikan sewa itu, opsi yang kedua adalah memperpanjang, nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, dengan nilai yang sudah ditentukan di kontrak tersebut. Nah, contohnya begini, periode kontrak sewa tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun. Pembayarannya 10 juta misalnya. Kemudian opsi penyewa untuk memperpanjang sewa selama 2 tahun setelah itu adalah 5 juta. Jadi artinya selama 5 juta dia bayar per jutanya adalah 10 juta. Terus kemudian setelah 5 tahun itu dia bisa memperpanjang 2 tahun tapi bayar sewanya adalah 5 juta. Jadi total yang bisa dieksekusi adalah sebesar 7 tahun, ya. Ini untuk masa sewa. Lalu bagaimana dengan yang namanya sewa, pembayaran sewa? Nah, pembayaran sewa ini yaitu pembayaran yang harus dilakukan secara berkala oleh penyewa. Nah, dengan meliputi yang tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hal, ada yang termasuk adalah opsi untuk membeli, jadi pada akhir masa sewa, perusahaan pun juga bisa melakukan pembelian, ada opsi beli. Ya, nanti akan diikutkan dalam perhitungan faktor-faktor ini, ya. Yang pertama adalah nilai residual terjamin. Nilai residual terjamin itu adalah nilai ekspektasi gitu ya, dari aset sewa pada akhir masa sewa. Jadi nilai yang diharapkan pada akhir sewa itu berapa.
Nilai dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa, ya, apabila dia kelebihan nilai residual itu terhadap nilai ekspektasi di masa depan. Yang kedua adalah harga eksekusi untuk opsi. Jadi kalau misalnya opsi beli maksudnya. Jadi adalah harga yang sudah ditentukan apabila, masa sewanya atau masa leasing-nya itu habis gitu ya, itu berapa untuk opsi membeli itu berapa nilainya. Nah ini nanti akan dipertimbangkan di dalam untuk menentukan nilainya leasing. Dengan tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang digunakan oleh penyewa adalah suku bunga implisit dalam sewa. Apabila suku bunga tersebut dapat ditentukan. Terus kemudian apabila tidak dapat ditentukan, maka penyewa akan menggunakan suku bunga inkremental. Inkremental itu yang I tadi itu loh. Jadi dari suku bunga bank biasanya. Nah, ini ada contoh. Coba dibaca dulu sebentar, Nak. Sudah? Nah, jadi soal ini sama dengan yang tadi itu. Sama-sama. Cuma di sini ada tambahan yaitu nilai residu yang terjamin. Yang jamin siapa? Yang jamin adalah penyewa. Ya, jamin bahwa pada akhir masa kontrak sewa nanti si mesin itu masih mempunyai nilai 37.500.000. Nah, sekarang kita ngitungnya gimana? Di sini ada skenario. Berarti ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama bagaimana apabila nilai residu ekspektasi gitu ya. Ini tadi kan nilai residu yang di apa? Ini, nilai residu pada akhir sewa itu dijamin adalah 37.500. Ini yang dijamin. Terus itu yang dijamin ya. Sebentar sebentar, Nak. Tuh, nanti kok hilang? Nah, itu yang dijamin. Oh, kebanyakan ya. Nah ini, itu yang dijamin, ya. Terus sekarang penyewa mengestimasi nilai residu ekspektasi di akhir tahun gitu, itu 40. Jadi kalau kita perhatikan dari soal tadi, nilai yang dijamin itu 37.500. Terus di sini, si penyewa itu mengestimasikan atau mengekspektasikan bahwa nilai residunya itu tidak 37.500 tapi 40 juta. Berarti lebih tinggi. Nilai residunya lebih tinggi, gitu kan. Nilai residu ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan nilai residu yang terjamin. Nah, jadi kalau yang ini lebih tinggi, maka kamu tidak perlu membuat untuk menghitung present value-nya daripada ini nilai residu itu, selisihnya nilai residu. Tapi kalau ternyata lebih kecil, nah nanti di belakang ya di skenario 2. Sekarang skenario 1. Kalau di dalam skenario 1 itu tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau nilai ekspektasinya itu lebih besar daripada nilai
apa tuh nama, terjamin gitu ya, maka nggak akan ada efeknya, jurnalmu cuma seperti ini, sama persis dengan tadi jawabannya. Tapi kalau misalnya yang nomor 2 ini lebih rendah, tadi kan 37.500 sekarang 25.000.000. Sehingga di sini ada selisih, 37.500 kamu kurangi 25 ketemulah 12.500.000. Nah ini kalau di dalam obligasi pakai rumus yang pertama, satu apa itu namanya, satu garis datar itu ya dibagi ini kayak begini nih, Nak. Nah, terus kemudian dibagi satu plus I pangkat N, ya. Itu, nanti sudah ada semua di obligasi. Nah, ketemulah nilainya ini 174. Sehingga liabilitasnya yang baru adalah sebesar 174. Jadi nanti harus hati-hati ya, Nak, harus hati-hati dilihat antara nilai residu ekspektasi dengan nilai residu terjamin. Apabila nilai residu ekspektasi itu lebih tinggi dibandingkan nilai residu terjamin, maka kamu menghitungnya nilai leasing tanpa melibatkan present value nilai residu. Tapi apabila lebih rendah, maka akan melibatkan present value nilai residu. Kamu baca dulu sebentar, Nak. Ini dengan hak opsi sekarang. Nah, soal sama dengan yang tadi itu, cuma bedanya di sini ada namanya opsi untuk membeli. Nah, pada waktu ada opsi untuk membeli, ya harganya adalah 12.500. Jadi pada akhir masa kontrak ada opsi untuk membeli sebesar 12.500.000. Maka nanti kita akan menghitung gitu ya. Ini yang pertama adalah terkait dengan nilainya leasing tadi dan nilai kontraknya. Ya, sebesar 174. Itu kalau jika ada hak opsi. Bentar. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan apa itu, dengan model biaya gitu ya. Nah, jadi pesewa mendepresiasi aset selama masa sewa atau umur ekonomis. Jadi sepanjang aset itu disewa ya, maka dia akan melakukan depresiasi. Ini ada contoh, ya contoh yang tadi itu. Tapi sewa selama masa sewa ini dilihat dari si penyewa. Tabel dari pembayarannya itu, tadi dari skenario 1 yang dibayar kan sekian toh. Nah, terus kemudian ya dibawa gitu ya. Bentar. Bentar. Jadi ada tanggal, kemudian pembayaran sewa tahunan, jadi ini sama terus per tahun. Terus beban bunga, ya beban bunga.
penurunan nilai sewa. Terus berikutnya adalah terkait dengan liabilitas. Liabilitas sewa berarti dari sini, nih gitu ya, dikurangi ini ketemulah ini. Dari sini kurangi ini ketemu ini. Oke, berikutnya ya. Ini kalau kita perhatikan dari sisi jurnal. Ya, kalau dari sisi jurnal tadi, sebentar saya tak gini dulu. Dari sisi jurnal pada waktu di sini tanggal 1 Desember, berarti ini kan ada aset hak guna, gitu kan? Aset hak guna pada liabilitas. Ya, liabilitas hak guna atau liabilitas pembiayaan itu tadi ya. 166. Terus kemudian dibayar semua per tahun adalah sebesar 40 dan yang kedua adalah untuk mengakui bunga. Dan berikutnya terkait dengan penurunan nilai liabilitas. Nih, jadi jurnal yang pertama adalah aset hak guna pada liabilitas. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan liabilitas. Liabilitas yang dibayar. Tahun pertama kan kita bayar. Ya sebesar 40. Itu tahun pertama. Kita lihat dulu ya di tabelnya tadi. Nah ini, tahun pertama kan nggak ada bunga toh. Cuma sewa toh. Berarti 40 ya. Nah ini sewanya sekian. Terus kemudian tahun kedua baru ada namanya beban bunga, ada namanya liabilitas. Pada waktu tahun kedua. Masih di tahun kedua yaitu kita melakukan depresiasi. Harus jangan lupa depresiasi begini. Tujuannya adalah supaya tidak keliru dengan aset yang lain. Ini baca dulu sebentar, Nak. Jadi ini apabila gitu ya, ada kerugian pada waktu masa sewa berakhir. Jadi pada masa sewa gitu ya, nilai wajar aset sebesar 23. Nah, penyewa harus mengakui tadi berapa diakuinya yang terakhir. Diakuinya adalah sebesar 25 toh, gitu ya. Nah, maka buatnya adalah kerugian sewa pada kas. Untuk sewa jangka pendek gitu ya. Sewa jangka pendek atau biasa disebut dengan apa itu namanya? Yang operasional gitu ya. Itu simple sekali. Jurnalmu ya cuma beban gitu ya. Jurnalmu beban apa pada kas gitu. Jadi kayak kita bayar itu. Bukan aset yang kita masukkan. Kenapa? Karena sewa operasi ini gitu ya, sewa operasi ini sifatnya jangka pendek, nilainya kecil. Makanya dimasukkannya adalah sebagai sewa biasa kayak begitu. Sekarang bagaimana penyajian dan pengungkapannya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam penyajiannya gitu ya, yang pasti itu harus dipisahin. Kenapa harus dipisahkan gitu ya? Karena dengan begini kita tahu bahwa aset tersebut adalah sewa. Kemudian di dalam laporan laba rugi, yaitu beban bunga dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah. Terus beban bunga terhadap liabilitas sewa, nah, jadi itu nanti sebagai komponen biaya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam liabilitas
Di berapa bagian yang masuk ke dalam liabilitas. PSAK-nya PSAK 207. Lalu bagaimana kita mengungkapkan gitu ya? Yaitu di dalam pengungkapannya gitu ya, itu harus ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Yang kedua adalah menyebutkan sifat daripada si leasing maupun lessor ya. Tidak ada perjanjian, ini sama dengan apa itu namanya? Transaksi jual beli. Jadi begini, Nak. Ada 2 tipe tadi, ada 2 tipe yang jangka pendek dan 2 tipe jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu misalnya saya sama Reneta. Saya bilang sama Reneta, "Reneta, saya mau pinjem, saya mau leasing." Nah, Reneta bilang, "Berapa tahun, Bu?" Misalnya saya bilang 3 tahun. Nah, pada waktu saya bilang 3 tahun itu berarti sewa itu adalah sewa operating ya. Karena sebenarnya umurnya itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, ini dari apa itu namanya, rangkuman dari seluruh yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan yang namanya leasing gitu ya. Oke, itu materi kamu. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, berarti nanti gitu ya, apa, untuk satu minggu ini kalau kamu nanti kena intermediate banyak gitu kamu ya bingung. Nanti gini aja deh nanti saya kabari lagi gitu ya. Kalau memang memungkinkan maka nanti di hari Rabu itu kita akan tetap masuk gitu ya, tetap masuk. Kita akan membahas yang dari sisi, apa itu namanya, lesor gitu ya. Tapi nanti kalau tidak nutut ya saya akan kasih, eee, tugasan, tapi semogalah insyaallah nutut dan nggak ada apa-apalah, bismillah ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini, saya akhiri dulu. Yang penting kamu ikut yang arus kas itu ya, arus kas itu kamu harus ikut nanti di hari Jumat ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian itu, "Bu, saya Jumat nggak bisa, saya tak ikut kelas ini," tapi nanti absennya di hari Jumat, itu juga nggak apa-apa, ya, jangan sampai lupa. Yang penting kamu harus ikut, karena di materi kita tuh ada laporan arus kas, ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya, yuk.